Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan. Semoga dengan Ramadan kemarin Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan hari-hari ke depan Allah terus banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga dengan Ramadan yang akan datang kita dipertemukan kembali dalam keadaan beriman, sehat lahir dan batin. Yang kedua, saya mohon maaf batin dan lahir, khilaf dan salah, sengaja tidak sengaja. Semoga Allah melapangkan hati kita untuk selalu berlapang dada memaafkan setiap kesalahan orang lain kepada kita. Ya, karena Allah mengatakan Ramadan itu untuk mencapai takwa. Dan salah satu ciri orang bertakwa adalah tidak memaafkan kesalahan orang lain. Ya, orang bertakwa itu terbiasa memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sahabat Nabi yang bernama Zubair, beliau mengatakan di Idul Fitri atau di bulan Syawal, kalau kami berjumpa dengan saudara kami, maka kami saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami, semoga Allah menerima ibadah kalian. Jadi Bu, yang disunnahkan di Idul Fitri itu bukan bermaaf-maafan sebetulnya, ya. Ya, bermaaf-maafan mah kapan aja bisa, ya. Ya, apalagi minta maafnya menggunakan bahasa Arab yang enggak nyambung. Minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin, ya. Padahal itu bukan artinya itu, ya. Ya, tapi di kita sudah lumrah, ya. Pokoknya kalau ada bilang minal aidin artinya minta maaf, ya. Sudahlah, kita dimaklum aja lah. Itu sudah jadi budaya kita, ya. Padahal minal aidin itu artinya dari orang-orang yang kembali makan pagi, wal faizin dan memperoleh kemenangan. Itu kalimat yang tidak difahami. Dari orang-orang yang kembali makan pagi dan memperoleh kemenangan. Maksudnya apa itu, Bu? Kan nggak jelas, ya. Nah, artinya ya karena itu sudah jadi budaya kita, ya. Masyarakat kita udah biasa bilang di Idul Fitri minta maafnya dengan bahasa minal aidin, ya. Kita sudah maklum semuanya, ya. Jadi sebuah kesalahan yang dibenarkan jadi lumrah, ya. Dia biasalah, ya. Ya. Tapi justru yang disunnahkan itu adalah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yaitu ada hadis, ya, dari riwayat Muslim, ya, dari Zubair, sahabat Nabi bersama Zubair, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita mengucapkan begitu, ya? Saya ingin mengutip perkataan sahabat Nabi yang lain namanya Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, satu ibadahku yang diterima Allah lebih aku sukai daripada dunia dan segala isinya. Coba saya tanya Bapak Ibu sekarang, pilih mana? Pilih diterima sholatnya atau dipilih dikasih harta yang banyak sama Allah?
Pilih mana? Pilih diterima sholatnya atau pilih dikasih harta yang banyak? Kalau saya sih pilih dua-duanya. Nah, ya. Kan saya nggak bilang pakai atau, pilih mana kan ya. Nah, tidak bilang pilih salah satu, pilih mana. Kan dua-duanya boleh dipilih kan ya. Dari Ibu kata Ibnu Mas'ud, satu sholatku yang terima Allah, satu ibadahku yang terima Allah, lebih aku sukai daripada diberi dunia dan segala isinya. Kenapa demikian? Karena kita ini masuk surga nanti karena ada ibadah yang diterima Allah. Ya, jadi kita ini masuk surga karena ada ibadah yang diterima oleh Allah. Kalau tidak ada satupun ibadah yang diterima Allah, tidak mungkin masuk surga. Ya, walaupun dia di dunianya banyak beramal. Ya, banyak beramal. Ya. Jadi kita ini masuk surga karena ada amal yang diterima oleh Allah. Makanya kita minta sama Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Bahkan dalam zikir pagi dan petang, Nabi itu mengajarkan satu doa yang ini penting dibaca. Salah satu doanya adalah agar diterima ibadah. Allahumma apa? Bukan Allahumma barik lana. Makan ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, meminta kepadamu rezeki yang baik, dan meminta kepadamu amal yang diterima. Itu zikir pagi petang. Kita baca setiap pagi petang minimal sekali kan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bahkan ini zikir ini juga dibaca selepas sholat subuh ya. Ini juga dibaca selepas sholat subuh Bu ya. Jadi setelah sholat subuh baca ini, dan di zikir pagi juga dibaca ya. Jadi Nabi itu tidak pernah meninggalkan doa ini setiap pagi petang. Salah satunya adalah ingin agar amal diterima. Bahkan dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 127 ya, ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah dalam waktu yang sangat lama ya, karena membangun Ka'bah itu kan Nabi Ibrahim ya, dalam waktu yang sangat lama selesai membangun Ka'bah yang akan jadi kiblat umat Islam di dunia sampai kiamat. Ternyata begitu Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, yang pertama beliau minta apa kepada Allah? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah pengorbanan kami, terimalah kami berjuang membangun Ka'bah ini. Karena sungguh Kau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu, jadi ibadah yang diterima itu penting. Karena sekali lagi, satu ibadah yang diterima Allah itu sudah jadi modal masuk surga. Karena masuk surga itu ada ibadah yang terima Allah. Kalau saya tanya, orang kafir kalau beramal diterima nggak sama Allah? Orang kafir ya, misalkan tiba-tiba Donald Trump berbuat baik ya, ada pahalanya nggak? Ternyata tiba-tiba Donald Trump di Idul Adha ikut korban di RSI misalkan, nah, terima jangan Pak Jenderal? Jangan lah, ngapain ya, dia itu musuh Allah, jangan lah ya, janganlah ya. Jadi kalau ada orang kafir berbuat baik walaupun dia ikhlas, nggak akan diterima karena dia kafir. Makanya orang kafir itu ya, dalam bahasa Quran, setiap mereka beramal pintu langit tertutup buat mereka. Nah pertanyaan saya, orang yang mati dalam keadaan kafir bisa nggak masuk surga? Fir'aun mati dalam keadaan kafir, Abu Jahal mati dalam keadaan kafir, bisa nggak masuk surga? Bisa nggak? Bisa atau kira-kira Bu? Bisa. Allah katakan orang kafir yang mati dalam keadaan kafir bisa masuk surga. Cuma syaratnya satu. Apa syaratnya? Kan udah mati dia, nggak mungkin syahadat. Udah mati dia. Dia mati dalam keadaan kafir, bisa masuk surga kata Allah. Syaratnya cuma satu. Apa syaratnya? Nunggu kalau ada unta bisa masuk lubang jarum. Nah, itu. Nunggu kata Allah kalau ada unta bisa masuk lubang jarum. Nah, coba kita lihat dalam surat ke-7 ayat 40. Itu Allah yang ngomong begitu. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maksudnya kafir, dan menyombongkan diri dari menerima ayat-ayat Allah, maka tidak akan dibukakan kepada mereka pintu langit. Yang dimaksud tidak dibuka pintu langit itu maksudnya amalnya ditolak. Dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk
lubang jarum. Jadi Firaun bisa masuk surga? Bisa. Ya, tapi syaratnya apa tadi? Kalau ada unta masuk lubang jarum. Mungkin enggak? Enggak mungkin, mustahil ya. Kenapa orang kafir tidak mungkin masuk surga? Maksudnya orang yang mati dalam keadaan kafir ya, tidak mungkin masuk surga karena tidak ada satupun amalnya yang diterima Allah. Tidak ada satupun amal yang diterima Allah. Sebaik apapun orang kafir itu, kalau tidak beriman kepada Allah, tidak diterima Allah. Nah, karena amalnya tidak ada yang diterima Allah, lalu dia di hari kiamat akan dimasukkan ke neraka, maka dia nanti akan nyogok Allah. Jadi semua orang yang akan masuk neraka itu nanti pengen nyogok Allah supaya nggak masuk neraka. Ya Allah, ada aku. Dengan apa dia nyogok? Dengan harta yang dia punya di dunia. Dia bilang ya kira-kira gini, kalau kita dramatisir kalimatnya, ya Allah, aku dulu punya villa di puncak. 3. Harganya mahal ya Allah, yang 1 triliun, yang 1 2 triliun pokoknya. Ambil itu semua ya Allah buatmu. Yang penting jangan engkau masukkan aku ke neraka. Jadi semua orang-orang kafir yang akan masuk neraka, Bu, itu nanti di hari kiamat ingin nyogok Allah dengan harta yang dia punya waktu di dunia. Bahkan dalam surat lain dia akan menebus neraka dengan seluruh keluarganya. Dia bilang, ya Allah, aku punya suami yang ganteng, kaya, dia yang masukkan ke neraka ya Allah, jangan aku. Bayangkan, Bu, jadi kan tebusan. Diterima gak sama Allah? Diterima gak sama Allah? Allah tidak mengatakan ditolak, tapi Allah justru menghina mereka, meledek mereka. Coba kita lihat dalam surat 3 ayat 91. Dalam surat 3 ayat 91. Allah katakan orang-orang kafir, innalladzina kafaru wa matuhum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka mereka tidak akan diterima tebusannya dari api neraka, walaupun kata Allah menebus dengan emas seberat bumi. Masya Allah. Dengan emas seberat bumi. Yang punya emas kan cuma suaminya orang Jawa. Orang Sunda gak pernah punya emas, akang. Ya. Orang Batak, abang. Orang Betawi, apa orang Betawi? Abang juga. Ya. Cuma orang Jawa lah yang punya emas tuh. Ya, Mas Jenderal berapa kira Mas Jenderal? Ya, ada 70 kilo Mas Jenderal. Enggak nyampe lah ya. Jadi bayangkan kata Allah, kalau kalian ingin menebus neraka dengan harta yang kalian punya, kata Allah, jangankan dengan harta yang kalian punya, kalau kalian ingin nebus neraka dengan emas seberat bumi aja, enggak cukup. Padahal emas sekarang harganya lagi mahal. Berapa harga emas segram, Bu? Berapa harga emas sekarang, Bu? Yang nggak bisa jawab berarti ketahuan nggak pernah beli itu ya. Ya, hampir 3 juta lah ya harga emas kan. Bayangkan ibu bapak punya emas seberat bumi, ingin nembus neraka, nggak cukup kata Allah. Bapak tahu berapa berat bumi? Berapa berat bumi? Pernah nimbang nggak berat bumi? Ya, kalau kata Mbah Google ya, saya pernah nanya sama Google ya, berapa berat bumi, Bu? Kata Google, berat bumi itu adalah 6 kali 10 pangkat 24. 6 kali 10 pangkat 24. Berarti angka 6 ke belakangnya 25 nol. Berapa itu? Kilogram. Kalau pengen jadi gram tambah lagi nolnya 3, jadi 28. Kalau angka 28 ke belakang berapa tuh nilainya? 102, 1003, 100.005, 1 juta, 6, semiliar, 9, setriliun, 12 ya? 12, 15 berapa? Itu udah tahu kita lah ya. Apalagi 28 ya, kali 3 juta. Masya Allah, mahal. Jadi kata Allah, orang-orang kafir ketika ingin masuk neraka, mereka ingin menebus neraka dengan harta yang mereka punya. Jangankan dengan harta yang mereka punya, dengan emas seberat bumi aja gak cukup. Kata Allah, coba kita lihat yang kedua ayatnya, surat 5 ayat 36. Oke, kalau emas seberat bumi gak cukup, emas seberat bumi kali 2. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, ya orang kafir nanti punya emas seberat bumi dikali 2. Berarti berapa itu?
Tadi 6 tadi ya, 6 nolnya 28 ke belakang, kalau kali 2 berarti 12 kan ya? 12 nolnya 28 ke belakang, kira-kira begitulah, itu kilogram, kali 3 juta, berapa hartanya? Kata Allah, dengan punya harta seberat bumi kali 2 saja, itu gak cukup masuk neraka, gak cukup untuk nebus neraka. Berarti Bapak Ibu kalau kita logikakan, sholat yang diterima Allah, satu puasa yang diterima Allah, satu sedekah yang diterima Allah, itu nilainya berapa rupiah? Bapak Ibu sholat duha 2 rakaat diterima Allah, itu nilainya berapa itu nilainya? Itu nilainya lebih mahal daripada emas seberat bumi kali 2. Masya Allah. Jadi kita ini kaya atau miskin? Kaya. Kita ini kaya. Kita punya harta yang lebih mahal daripada emas seberat bumi kali 2 lagi. Ini kita kaya. Jadi jangan suka mengeluh, aduh saya mah susah hidup saya. Enggak, ini kita kaya. Ya. Kita minta rezeki, Allah mudahkan rezekiku, ya Allah mudahkan rezekiku. Dia lupa kalau berdoa itu rezeki bukan? Rezeki. Ketika dia berdoa dan Allah terima doanya, walaupun belum Allah kabulkan, Allah terima doanya, itu nilai doa yang dia panjatkan, nilainya lebih mahal daripada emas seberat bumi kali 2. Jadi masih pantas kita mengeluh? Masih pantas kita mengeluh? Ya Ustaz, tapi kan gimana ya, itu gitulah itu ya, itu gitu ya, gimana ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, jadi itulah perkataan Ibnu Mas'ud tadi, satu sholatku yang diterima Allah lebih aku sukai daripada dunia dan segala isinya. Apa artinya? Sekaya apapun seseorang, kalau dia tidak ada ibadahnya yang terima, gak ada manfaatnya di akhirat, pasti masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan kita dengan kalimat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan kami meminta kepadamu ya Allah ada amal yang engkau terima. Masya Allah. Bu, Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah, itu perintah Allah, kira-kira diterima enggak pengorbanan Nabi Ibrahim? Pasti diterima, Nabi gitu loh ya, Rasul diterima. Tapi tetap aja Nabi Ibrahim begitu selesai membangun Ka'bah ada kekhawatiran, maka dia berdoa sama Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah ibadah kami. Bapak Ibu pernah dapat WA dari Allah bahwa sholatnya diterima? Nah, kan nggak pernah kan ya? Ya, jadi kita berarti meminta itu harus lebih sering. Ya Allah mintalah. Makanya salah satu doa yang jangan ditinggalkan itu tadi doa Nabi Ibrahim. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu digabungkan 2 ayat kan ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya, ini yang pertama ya. Makanya saya berdoa kepada Allah, semoga ibadah-ibadah kita di Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya siapa yang ibadahnya diterima Allah? Ibadah yang pasti diterima Allah adalah ibadahnya orang bertakwa. Orang bertakwa itu pasti diterima ibadahnya oleh Allah. Itu orang bertakwa. Ya. Kalau orang beriman, ada peluang diterima, ada peluang ditolak. Tapi kalau orang bertakwa, pasti diterima Allah. Jadi kita pilih mana Bapak Ibu? Pilih yang berpeluang diterima atau pilih yang pasti diterima? Yang pastilah, ya, jangan coba-coba, jangankan untuk akhirat, untuk anak aja, jangan coba-coba, untuk anak kok coba-coba. Masih ingat gitu, iklan apa tuh dulu tuh? Untuk anak kok coba-coba ya, kayu putih atau apa lupa dari. Jadi bayangkan Bapak Ibu, jadi kita ini lakukanlah yang pasti diterima. Allah katakan orang yang pasti diterima ibadahnya adalah ibadah orang yang takwa. Adapun orang beriman ada peluang diterima, ada peluang ditolak, bahkan ada peluang masuk neraka dengan amalnya. Ya, insya Allah nanti kita bahas pertemuan yang akan datang, amal yang menjadikan seseorang masuk neraka. Ya, bayangkan dia beramal soleh, dia puasa, dia haji, dia umroh, justru karena ibadahnya dia masuk neraka, bukan karena berbuat dosa. Ya, karena ibadah dia masuk neraka, itu ada hadisnya dan ada ayatnya. Ya, nanti itu kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang kita
yang pasti-pasti aja. Jadi ibadah yang pasti diterima adalah ibadahnya orang yang bertakwa. Itu dalam surat 5 ayat 27. Ya, itu ujung ayatnya. Surat 5 ayat 27. Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu ujung ayatnya. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah orang bertakwa. Di situ ada kata-kata hanya, bahasa Arabnya innama. Maksudnya adalah hanya orang bertakwa saja yang pasti ibadahnya diterima. Makanya Ramadan tujuannya supaya menjadi takwa, kan la'allakum tatakun. Jadi ketika ibu mengatakan ke teman taqabbalallahu minna wa minkum, itu sama dengan 3 doa yang kita minta sama Allah. Semoga Allah menerima ibadah kita, semoga Allah menjadikan kita bertakwa, semoga Allah memasukkan kita ke surga. Karena yang diterima ibadahnya adalah orang bertakwa. Kita masuk surga karena ada ibadah yang diterima. Bapak Ibu pernah dengar ya tentang kisah seorang wanita pelacur kan ya? Masuk surga hanya karena memberi minum anjing. Nah, bukan anjing tapi anjing. Nah, kalau anjing binatang. Kalau anjing binatrang ya. Nah, itu bedanya ya. Kalau anjing kakinya 4, kalau anjing kakinya 4. Nah, itu ya. Jadi bayangkan dosa yang segitu banyak yang dilakukan oleh wanita ini. Kenapa dia masuk surga? Karena ada satu ibadah yang diterima Allah. Apa ibadahnya? Memberi minum anjing. Bayangkan. Jadi bisa jadi ibadah yang diterima itu menghapuskan semua dosa. Bisa jadi. Faktanya tadi, wanita tadi. Ya kan? Wanita tadi kan masuk surga. Ya. Si Kipli. Ya, ini Kipli itu bukan pemain artis ya. Kipli ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, seorang laki-laki dari Bani Israel, ahli maksiat. Ya, ahli maksiat ya. La yatawarra' min dzanbin anillah, kata Nabi. Dia tidak pernah lepas berbuat maksiat. Tapi di ujung hayatnya Allah masukkan dia ke surga. Hanya karena dia bilang demi Allah mulai hari ini si Kipli tidak akan bermaksiat lagi. Malamnya meninggal. Baru ngomong gitu doang. Demi Allah mulai hari wallahi la asillaha kifli ba'daha abadan. Demi Allah la asillaha ba'daha abadan. Kata Kifli, demi Allah mulai hari ini aku tidak akan maksiat lagi. Baru ngomong gitu doang. Baru berniat mau berhenti maksiat. Malamnya keburu meninggal, masuk surga. Bayangkan coba. Berarti Bu, itu janji dia meninggalkan maksiat, amal soleh bukan? Amal soleh diterima gak sama Allah? Diterima, makanya dia masuk surga. Masuk surga, itu doang amalnya. Tapi ada orang yang umroh tiap bulan karena pembimbing umroh. Ya. Haji tiap tahun karena petugas haji. Ya. Bayangkan banyak ibadahnya, tapi ternyata nggak ada yang diterima. Nggak ada yang diterima. Makanya yang pasti diterima itu amal ibadah orang bertakwa. Nah pertanyaannya, siapa orang bertakwa? Ya, siapa orang bertakwa? Nah Bapak Ibu ya, ibadah itu ada 2. Sifat ibadah itu ada 2. Dalam surat 16 ayat 90 Allah katakan sifat ibadah itu ada 2. Ya, nilai ibadah itu ada 2. Yang pertama ibadah bernilai adil. Yang kedua ibadah bernilai ihsan. Ya. Jadi nilai ibadah itu ada 2 Bu ya. Ada nilai ibadah bernilai adil, ada nilai ibadah bernilai ihsan. Maka Allah katakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat ihsan. Jadi yang dipastikan ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang bernilai adil, bahkan ibadah yang bernilai ihsan. Nah kita bahas satu-satu Bu ya. Kita bahas satu-satu. Apa itu adil? Apa itu adil? Orang sering mengatakan adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu benar. Ya, tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Nah, dalam ibadah yang disebut dengan adil adalah ya,
menjalankan kewajiban dengan ikhlas. Itu namanya adil. Menjalankan kewajiban dengan ikhlas. Kewajiban kita ada berapa, Bu? Kewajiban kita ada berapa sebagai hamba Allah? Cuma 2. Kewajiban kita sebagai hamba Allah cuma 2. Jalankan perintah wajib, jauhi dosa besar. Itu kewajiban kita. Jadi kewajiban kita ada berapa, Bu? Ada 2. 1, jalankan perintah wajib. Yang kedua, jauhi dosa besar. Ya dosa kecil semua orang tidak pernah lepas dosa kecil. Yang paling penting adalah kalau ingin masuk surga, jauhi dosa besar. Kalau dosa kecil itu kita ini tidak ada yang bisa lepas. Termasuk Nabi Muhammad pun tidak lepas dari dosa kecil. Tapi yang dijamin surga itu adalah yang menjauhi dosa besar. Dosa besar itu apa cirinya, Bu? Ciri dosa besar? Ciri dosa besar adalah yang bukan dosa kecil. Ciri dosa besar. Ciri dosa besar itu, Bu, yang ada ancamannya. Yang ada ancaman. Kata Imam Az-Zahabi adalah ciri dosa besar yang ada ancamannya, baik ancaman di dunia atau ancaman di akhirat. Kalau ada perbuatan buruk diiring dengan ancaman, itu maksudnya dosa besar. Contoh, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ada ancaman di situ? Celakalah orang-orang yang sholat. Ancaman bukan itu? Ancaman. Siapa yang celaka dengan sholatnya? Yaitu orang yang lalai, orang yang suka menunda-nunda dengan sengaja. Nah, hati-hati nih, Bu. Menunda-nunda sholat dengan sengaja. Zuhur jam 2, ya. Asar jam 5. Baru selesai asar, azan maghrib. Ya Allah, waktu cepat banget ya. Perasaan baru asar sudah maghrib. Ya asarnya 5:30. Ya maghrib cepatlah. Dipikir itu menunda sholat dengan sengaja, perbuatan biasa. Tidak, itu ada ancamannya. Ancamannya fawailun kan? Celaka orang yang sholat. Jadi bukan yang penting mas sholat, enggak begitu. Rumus sholat enggak begitu. Kenapa? Karena menunda-nunda sholat dengan sengaja ada ancamannya. Kalau ada ancamannya berarti dosa besar. Ya, makanya kata seorang sahabat ya, ma'a'zamu zanban ba'da syirki illa ta'khirus salati an awqatiha amdan wa qatlun nafsi amdan. Kata seorang sahabat, Ibnu Hatim namanya, tidak ada dosa yang paling besar setelah syirik kecuali mengakhir-akhirkan salat dengan sengaja. Jadi dosa besar setelah syirik adalah mengakhirkan salat dengan sengaja. Jadi dosa besar itu cirinya apa tadi? Yang ada ancamannya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassirhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, merege, hese. Kata Allah, adapun orang yang pelit tidak mau berbagi saat dia mampu, maka kata Allah akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan hidup. Ancaman bukan? Ancaman. Berarti pelit dosa biasa atau dosa besar? Dosa besar. Belum lagi nanti dalam Ali Imran, ya kata Allah orang yang bakhil dia pikir baik justru akan masuk neraka. Ya, jadi bakhil itu, pelit itu dosa besar, bukan dosa biasa. Dosa besar. Pelit dalam keadaan kita mampu itu dosa besar. Ya, maka suami yang pelit sama istrinya, dosa nggak itu suaminya? Bayangkan kata Aisyah itu menggambarkan ada seorang laki-laki, ya, digambarkan seperti ini. Ada seseorang pemburu, dia berburu naik gunung yang terjal, ya, untuk berburu. Ternyata begitu di puncak gunung, dengan susah payah dia naik gunungnya, begitu berburu cuma dapat kambing yang kurus dan kudisan. Jadi hasil tidak sebanding dengan usaha. Itu kata Aisyah. Maksudnya apa itu? Itu maksudnya suami yang pelit banget sama istrinya. Jadi istri kalau minta uang, ngerayu yang minta ampun, ngerayu sana sini, ngerayu, nurutin kemauannya. Karena dia kasih uang, begitu kasih uang 5.000. Alah, udah capek-capek ngerayu, capek-capek berbakti, dikasih cuma 5.000. Itu digambar kata Aisyah. Ya, jadi kata Aisyah suami yang pelit itu digambarkan seperti orang yang berburu, menaiki gunung yang terjal.
di atas gunung dengan susah payah dia mengejar buruannya, ternyata yang didapat cuma seekor kambing kurus dan kudisan. Aduh, ya. Itu namanya, jadi pelit itu dosa besar. Makanya para suami jangan pelit sama istri ya. Ini mah kalau sama istri orang royal, sama istri sendiri enggak. Ya. Bapak lagi makan di warteg. Ya, ada orang perempuan yang makan juga di situ, nggak bareng, datang belakangan, kenal, begitu ya. Udah Bu, biar aja saya yang bayarin Bu, biar nggak apa-apa punya. Itu namanya dermawan sama istri orang. Begitu sama istri sendiri, ya pelit kan ya. Hati-hati itu ya, hati-hati itu ya, hati-hati ya. Banyak yang kayak gitu, banyak kayak gitu. Ya sama seperti istri Bu ya, lebih taat sama suami orang daripada suami sendiri. Banyak. Ibu yang kerja di kantoran nih, yang kerja di sini Bu ya, kalau sama pimpinan nurut ya. Ya, kata sama suami banyak ngebantah ya. Padahal direktur rumah sakit Islam suami ibu bukan. Bukan kan ya. Kalau sama direktur nurut kan ya. Tapi kalau sama suami banyak ngebantah. Itu namanya perempuan lebih taat sama suami orang daripada suami sendiri kan. Ada kayak gitu? Ada kayak gitu? Oke, banyak ya, itu banyak ya. Banyak tuh ya. Ya, baik Bapak Ibu ya, jadi apa tadi ya? Adil ya. Jadi apa tadi adil Bu? Menjalankan kewajiban dengan ikhlas ya. Allah perintahkan yang wajib kerjakan dengan ikhlas, itu adil namanya. Allah melarang sesuatu keburukan dan ada ancamannya, kita tinggalkan, itu ikhlas, itu namanya adil namanya. Jadi adil itu adalah menjalankan kewajiban. Ibu disuruh bikin kopi sama suami, ibu bikin kopi suami dengan ikhlas, itu namanya adil. Kebalikan adil apa Bu? Tidak adil. Kebalikan adil? Zalim ya, zalim ya. Kebalikan adil adalah zalim. Ibu disuruh bikin kopi sama suami, ibu bikin tapi sambil cemerut, sambil ngomel-ngomel, itu namanya zalim. Itu namanya zalim. Kenapa? Karena kewajiban dijalankan tapi tidak ikhlas. Allah nyuruh kita sholat di awal waktu, ibu kerjakan sholat di awal waktu dengan ikhlas, itu namanya adil. Jam berapa sekarang? Jam 12:30, nanti aja jam 2 sholatnya masih santai dulu. Ibu sholat jam 2, itu namanya zalim. Difahami? Jadi zalim itu bukan hanya nyakitin orang. Zalim itu ketika kita meninggalkan kewajiban atau kita melalaikan kewajiban dengan sengaja. Makanya meninggalkan kewajiban, melalaikan kewajiban dengan sengaja pasti ada ancamannya. Contoh, kata Nabi, barang siapa yang punya hutang, lalu rezekinya Allah lebihkan di hari itu Allah lebihkan rezeki kan tujuan supaya apa Bu? Dia malah gak dibayar hutang. Ya, punya hutang 5 juta, dapat rezeki 10 juta, bukan mikir bayar hutang, malah mikir ganti HP. Ya, beli motor NMAX, ya, hutang gak dibayar. Itu berarti namanya melalaikan kewajiban dengan sengaja. Apa kata Nabi? Orang kayak gitu Allah sempitkan kehidupannya. Maka salah satu yang membuat hidup kita sempit, banyak masalah, rezeki banyak tapi gak cukup, bahkan rezeki kurang, sering ribut dengan dalam rumah tangga, pokoknya banyak masalah. Jangan-jangan sebabnya karena Allah menghukum kita karena kita sering menunda-nunda bayar hutang. Nah, itu namanya zalim. Namanya zalim. Baik Bapak Ibu ya. Jadi Allah katakan, saya ulangi tadi ya, yang amalnya pasti diterima Allah siapa tadi? Orang bertakwa. Allah katakan orang yang berlaku adil pasti menjadi orang bertakwa. Apa tadi adil Bu? Menjalankan kewajiban dengan ikhlas. Tapi kalau Bapak Ibu menjalankan kewajiban tidak ikhlas, ya juga zalim namanya. Zalim namanya dengan ikhlas ya. Menjalankan kewajiban ikhlas, itu namanya adil. Dan Allah katakan yang ibadahnya pasti diterima Allah adalah orang yang bertakwa. Dan berlaku adil itu jalan tercepat menuju takwa. Coba kita lihat dalam surat ke-5 ayat 8. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, karena dengan berlaku adil lebih dekat kepada takwa. Jadi adil itu bukan hanya kepada suami yang istrinya 4. Bukan kepada laki-laki yang berpoligami saja.
Adil itu Bu, ibu walaupun cuma punya suami satu tetap berlaku adil sama suami. Bapak-bapak walaupun punya satu istri, entah karena sukarela atau terpaksa punya satu istrinya, ya, tetap harus berlaku adil. Jadi adil itu bukan kepada yang berpoligami, adil itu bukan kepada yang pemimpin, adil itu kepada siapapun yang ingin jadi orang bertakwa. Itu adil. Sudah dibaca ayatnya surat 5 ayat ke-8. Allah katakan, "Edilu, berlaku adillah kamu. Huwa aqrabu littaqwa," karena berlaku adil dekat kepada takwa. Jadi cara tercepat menjadi orang bertakwa adalah berlaku adil. Ya, berlaku adil. Sekali lagi ya, adil itu adalah menjalankan kewajiban dengan ikhlas. Apa yang Allah wajibkan kepada kita, kita kerjakan ikhlas, itu adil. Karena orang bertakwa amalnya pasti diterima. Sebelum tadi karena orang bertakwa amalnya diterima, maka orang bertakwalah yang pasti dijamin masuk surga tanpa mampir ke neraka. Orang beriman bisa masuk surga? Bisa masuk surga. Saya jamin Bapak Ibu semua pasti masuk surga. Saya jamin, saya menjamin. Saya jamin. Percaya sama saya. Saya jamin Bapak Ibu masuk surga. Tapi saya tidak menjamin apakah langsung masuk surga atau mampir ke neraka dulu, saya nggak jamin itu. Ya. Pengen mampir dulu ke neraka? Ya, cari-cari pengalaman lah Bu. Ya, nauzubillah. Kalau kita ingin langsung masuk surga, kata Allah, jadi orang bertakwa. Saya tanya Bapak Ibu, yang akan nyemplung ke neraka siapa? Bukan hanya orang kafir. Kata Allah, yang akan nyemplung ke neraka adalah orang yang suka berbuat zalim. Berarti zalim apa tadi Bu? Zalim? Meninggalkan kewajiban atau menjalankan kewajiban dengan tidak ikhlas. Itu zalim namanya. Ya. Ibu sedekah, ibu zakat itu wajib atau sunnah? Wajib. Ibu zakat tapi ngomel-ngomel. Zakat mahal amat sekarang mah ya. Zakat fitrah ini 100.000. Di tempat orang mah zakat fitrah cuma 20.000. Di bawah 100.000. Ngomel-ngomel kan ya. Itu namanya tidak ikhlas. Itu zalim juga namanya itu. Zalim. Ya. Jadi Allah katakan yang pasti selamat dari neraka adalah orang bertakwa. Yang pasti nyemplung ke neraka adalah orang zalim. Tadi adil kebalikannya zalim. Kalau kita berlaku adil, jalan tercepat menjadi orang yang bertakwa. Difahami kalimatnya Bu? Kalau kita berlaku adil, itu jalan cepat menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa pasti masuk surga. Yang nyemplung ke neraka adalah orang yang zalim. Zalim kebalikan dari adil. Coba kita lihat ayatnya surat 19 ayat 71-72. Surat 19 surat Maryam ayat 71-72. Itu Maryam. Allah katakan, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Tidak ada seorang manusia pun di hari kiamat yang tidak mendatangi neraka. Itu sudah pasti, kata Allah. Semua manusia diancam masuk neraka. Semua manusia. Jadi yang justru Allah janjikan bukan masuk surga, diancam neraka. Semua manusia diancam masuk neraka. Bahkan Allah katakan kita ini hidup Bu seperti berada di tepi jurang neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari. Ibu-ibu bapak, jalan di pematang sawah yang kecil, yang licin, peluang celaka dan selamatnya lebih besar mana? Jelas peluang celakanya lebih besar, keplesetnya kan lebih besar kan? Makanya biar gak kepleset gimana kita? Jalannya hati dua. Nah, itulah takwa berhati-hati. Ya, hati-hati dua di jalannya. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi Allah katakan tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Semua manusia terancam masuk neraka. Itu ayat ke-70-nya. Ibu lihat ayat 71-nya. Summa nunajjil ladzina taqau wa nazarul zalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang bertakwa, maksudnya tidak akan masuk neraka, dan kami biarkan nyemplung orang-orang yang zalim. Allah tidak katakan kami biarkan nyemplung orang kafir, tidak. Allah katakan kami biarkan nyemplung orang yang zalim.
Kebalikan zalim apa tadi Bapak Ibu? Adil. Apa arti adil? Menjalankan kewajiban dengan ikhlas. Berarti kalau ada orang yang suka melalaikan kewajiban, berarti dia sedang berbuat zalim. Maka wajar enggak sholatnya membuat dia masuk neraka? Wajar. Kenapa? Karena melalaikan kewajiban sholat, yaitu suka ditunda-tunda dengan sengaja. Jangan kalah sama bimbo, berbuat baik. Janganlah ditunda-tunda, gitu ya. Gitu kan lagunya? Lagu bimbo bukan tuh? Ya. Jadi berbuat itu yang tunda-tunda dia. Itu namanya adil. Jadi bayangkan Bapak Ibu coba menjalankan perintah dan wajib saja, itu besar peluangnya masuk surga. Itu baru menjalankan perintah wajib. Jadi orang yang adil itu cuma menjalankan yang wajib, bukan yang sunnah. Yang adil itu yang wajib. Jadi kita cuma menjalankan yang wajib saja berpeluang masuk surga. Ada seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ma ra'aituka in sallaitu khamsan wa asumu ramadana wa ahlaltu ma ahallallah wa haramtu ma haramallah a'adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku cuma sholat wajib saja, aku cuma puasa saja, tapi juga aku meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Berarti dua kan? Menjalankan perintah wajib dan menjauhi yang diharamkan. Kan sebenarnya tadi kewajiban kita cuma dua kan? Satu menjalankan yang wajib, dua meninggalkan yang haram. Yang dilarang itu dosa besar. Ini ada sahabat namanya Nu'man. Rasulullah, bagaimana kalau aku cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan? Enggak pernah kau beli ba'diyah, apalagi tahajud. Subuh kadang-kadang kesiangan gitu ya. Tapi aku kerjakan Rasulullah. Dan aku menjalankan yang wajib saja, serta aku meninggalkan dosa-dosa besar. Apakah orang seperti aku masuk surga? Apa jawab Nabi? Iya, engkau masuk surga. Jadi masuk surga itu syaratnya adalah takwa. Kalau ingin dipastikan masuk surga, jadi orang bertakwa. Biar jadi orang bertakwa, apa tadi caranya? Berlaku adil. Apa tadi adil? Menjalankan kewajiban dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas. Nah, Masya Allah Bapak Ibu, ini kalau kita sudah berlaku adil. Ya, berlaku adil. Nah, apalagi ada lagi Bu ibadah yang bernilai di atas adil, namanya ihsan. Namanya apa tadi? Ihsan. Ihsan itu di atas adil. Apa definisi ihsan? Definisi ihsan itu kalau dalam urusan ibadah ya, kata para ulama, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan yang bukan kewajiban. Melakukan kebaikan dengan ikhlas yang bukan kewajiban. Bahasa kita amalan sunnah. Melakukan kebaikan yang bukan kewajiban. Ibu bapak sholat zuhur saja dengan ikhlas di awal waktu, itu namanya adil. Tapi kalau ibu bapak datang di awal waktu, terus sholat qobliyah, habis zuhur berzikir, habis zikir sholat ba'diyah, itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan. Karena ihsan itu ya adalah melakukan kebaikan yang bukan kewajiban, syarat ikhlas. Saya contohkan, ibu-ibu disuruh bikin kopi sama suami, ibu kerjakan dengan senang hati, namanya adil. Ibu tahu suami gak nyuruh bikin kopi, tapi ibu tahu biasanya jam segini suami suka ngopi. Ibu bikinkan kopi, itu namanya ihsan. Biasanya suami kalau ngopi segelas, ibu bikinkan 3 gelas. Nah, itu ihsan banget itu. Bapak-bapak ngasih nafkah ke istri, wajib atau sunnah? Wajib, itu namanya adil. Bapak-bapak sering ngasih bonus ke istri. Nah, ini mah, ini uang belanja 5 juta, ini 7 juta buat bonus jajanmu. Nah, memberi bonus sama istri wajib atau tidak? Tidak. Yang wajib mah memberi nafkah. Memberi nafkah. Nah, kalau ada suami memenuhi kewajibannya sebagai suami yang memberi nafkah lahir batin, itu namanya berlaku adil. Itu saja bisa masuk surga. Tapi kalau bapak ibu memberikan sesuatu yang bukan kewajiban, ya
sering traktir, tiap bulan diberikan emas 2 gram tiap bulan tuh. Ya, berarti 6 juta kan? Ya, diajak traktir makan, diajak jalan-jalan ke jungle misalkan ya, berlibur. Itu kan bukan kewajiban. Itu untuk kebaikan yang membuat dia senang. Wajib atau sunnah itu? Sunnah. Itu namanya ihsan. Masya Allah ya. Itu namanya ihsan. Makanya kalau ada orang yang berlaku adil pasti masuk surga insya Allah karena takwa kan. Terus di mana surga yang dia tempatin? Semoga kita semua ini masuk surga insya Allah. Ya, insya Allah. Tapi level surga kita belum tentu sama. Yang membedakan apa Bu? Amal ihsannya. Semakin banyak ibu-ibu punya amal sunnah, maka makin tinggi level surganya. Yang rajin puasa Daud udah 30 tahun, dengan yang puasa Senin Kemis baru 2 minggu, ya jelas beda level surganya. Ya, pakai sama, mimpi namanya. Nah, gitu kira-kira. Makanya yang muda-muda nih, ini kan kita masih muda nih kan. Ya, ini masih muda juga ya. Jadi yang muda-muda jangan suka merendahkan yang senior, yang tua. Orang yang sekarang umurnya 70 tahun, kita baru 40 tahun. Berarti kita lahir orang itu sudah umur 30 tahun kan ya? Ya bayangkan kita mah baru lahir, dia mah sudah banyak berzikir sama Allah. Jadi jangan suka merendahkan orang yang berumur. Ya, udah orang tua minggir-minggir lah. Salah. Ini ibu-ibu yang senior ini. Ada sekarang 50 tahun umurnya Bu. Ya, ini yang depan nih berapa umurnya sekarang ya? Ya, saya kan baru 25. 25 lebih ya, kali 2 lah gitu ya. 25 misalkan ya. Ibu sekarang 50. Bayangkan saya lahir ibu sudah umur 25 tahun. Itu ibu sudah banyak baca Quran, sudah banyak berzikir, sudah berbakti orang tua, sudah sholat, udah banyak amal. Saya mah belum beramal. Belum beramal. Jadi makanya kata para ulama kalau lihat yang lebih tua, kita lihat oh berarti pasti amal lebih banyak. Tapi yang tua juga suka yang merendahkan yang muda. Lah anak kemarin sore jangan direndahkan Bu. Karena anak muda bisa jadi dosanya lebih sedikit. Ibu yang sudah 30 tahun, saya baru lahir Bu, ibu sudah banyak berbuat dosa, saya baru berbuat dosa. Gitu kira-kira Bu ya. Nah, makanya kata ulama kalau lihat yang tua, lihat dia sudah banyak beramal, lihat yang muda kita lihat dia masih sedikit dosanya. Jadi kita tidak akan merendahkan orang. Tidak akan merendahkan orang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, kita berlaku adil saja dijamin surga, apalagi berbuat ihsan. Ya, berihsan. Nah, saya ulangi ya. Orang yang berbuat ihsan namanya muhsin. Namanya muhsin. Ya, jadi orang muhsin itulah orang yang banyak melakukan kebaikan yang bukan kewajiban. Namanya muhsin. Ada muhsin alatas. Ya, di Budi Agung ada namanya Muhsin Siregar. Ya, gitu ya. Ada lagi muhsin apa? Muhsin Sudirman. Nah, anaknya. Muhsin Majid. Kan ada ya. Nah, ya, muhsin, makanya saya di rumah di Leluyang punya pesantren kecil-kecilan namanya Baitul Muhsinin. Ya, bait artinya adalah aktivitas malam, ibadah malam ya. Di Al-Qur'an gambarkan bahwa ibadah terbaik adalah yang dikerjakan di malam hari. Muhsinin artinya yang terbaik. Ya, jadi Baitul Muhsinin adalah aktivitas malam orang-orang yang beramal terbaik. Ya. Nah, jadi gitu ya Bu ya. Jadi doainlah semoga itu betul-betul niat saya doanya begitu, semoga murid-muridnya dan guru-gurunya memang betul-betul jadi orang yang muhsin. Ya. Jadi orang yang muhsin adalah orang yang banyak melakukan kebaikan yang bukan kewajiban. Ya. Saya ulangi ya, untuk mencapai takwa berlaku adil, dan orang yang bertakwa pasti muhsin. Difahami? Saya ulangi, supaya kita naik level dari beriman jadi takwa, maka jadilah orang yang berlaku adil. Kalau ibu sudah berlaku adil, naik level jadi takwa. Kalau sudah takwa, ibu amalnya nggak adil lagi, tapi muhsin. Ihsan namanya. Maka Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ihsan itu amal terbaik. Salah satu amal terbaik adalah menjalankan kebaikan yang bukan kewajiban. Coba kita lihat ayatnya. Orang bertakwa Allah katakan masuk surga karena dulunya dia muhsin. Surat 51 ayat 15 dan 16.
Innal muttaqina fi jannati wa uyunin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di taman-taman surga dan mata air. Orang bertakwa ada di taman surga, berarti dia sudah masuk surga kan ya. Ya, nggak mungkin berada di taman surga orang yang neraka, kan nggak mungkin. Kata Allah, orang-orang bertakwa berada di taman surga dan mata air, pasti masuk surga maksudnya. Mereka akan menikmati segala apapun yang Allah berikan kepada mereka di surga. Bu, kalau pakai logika kita nih, kenapa kita boleh menikmati semua apa yang ada di surga? Kenapa kira-kira? Kalau pakai logika. Karena kita punya aset, punya kekayaan yang lebih mahal, lebih banyak daripada emas seberat bumi kali 2. Jadi kita punya kekayaan yang luar biasa, maka begitu masuk surga kita ambil apapun karena kamu orang kaya. Ya, kamu orang kaya. Ibu punya tabungan di bank 2 miliar aja, Bu. Banyak gak dapat kemudahan dari bank? Namanya nasabah prioritas. Begitu ibu mau ngambil uang ke bank, ibu punya tabungan 2 miliar. Ke BSI misalkan ya, ngambil uang 2 miliar, Bu. Pihak BSI tahu ibu punya saldo 2 miliar. Ibu gak usah ngantri di teller sampai teller, gak usah. Kenapa? Oh, ini prioritas. Bu, silakan Bu masuk di ruangan khusus VIP. Bahkan kalau ibu prioritas lebih banyak lagi, Bu, pihak bank datang ke rumah itu. Pak Bang, saya butuh uang 5 juta. Oh siap, kami antar ke rumah. Ah, prioritas. Masya Allah. Itulah penghuni surga. Jadi penghuni itu dilayani, semuanya dibudahkan. Kenapa? Karena dia kaya raya. Waktu di dunia dia punya aset yang lebih mahal daripada emas seberat bumi kali 2. Ini kalau pakai logika dalil, dilogikakan. Itu Ibu ya. Jadi kata Allah, orang-orang bertakwa berada di taman surga. Allah sebutkan tuh ayat 16-nya, ujung ayatnya. Kenapa mereka masuk surga? Allah katakan innahum kanu qabla zalika muhsinin. Karena dahulunya mereka adalah orang yang muhsin. Apa tadi muhsin? Banyak melakukan kebaikan-kebaikan dengan ikhlas yang bukan kewajiban. Yang bukan kewajiban. Bapak Ibu naik Gojek, di depan ada beca enggak? Ada beca. Naik beca dari belakang ke belakang, berapa itu ongkosnya? Bu, yang orang Budi Agung? 15.000. Ibu naik beca, ongkosnya 15.000, bayar 15.000, itu namanya adil. Kan kewajiban adil kan? Namanya adil. Jadi naik Gojek 15.000, bayar 15.000, itu namanya adil. Itu saja udah bagus, berpahala insya Allah. Asal ikhlas, jangan gerutu. Segini doang, 15.000 mahal banget sih. Itu nggak ada pahalanya itu. Berobat ke RSI, kata siapa? Kata kasir, 5.000. Ibu bayar 5.000 karena berobat, itu kewajiban bukan? Itu berpahala enggak? Tergantung, kalau ibu ikhlas berpahala. Sebel banget sih RSI. Aku cuma mangap doang di senter sebentar, 5.000. Kalau mangapnya depan dokter THT bayar mahal. Kalau pengen mangap di center gratis, depan suami sendiri Bu, gratis. Center. Ibu bayar, kata rumah sakit 5.000 Bu, bayar dengan ikhlas. Itu pahala besar, itu adil namanya. Ibu naik beca dari depan ke belakang, 15.000, bayar 15.000 dengan ikhlas, itu namanya adil. Tapi kalau ibu naik beca, tarifnya 15.000, ibu bayar 100.000, ibu pula yang ngayu becanya. Ya kan laki-laki kasihan. Nah, itu namanya ihsan. Oh, Masya Allah. Itu ihsan namanya. Maka Bapak Ibu, pesan saya, sekarang di Ramadan sebulan kemarin kita dididik untuk beramal ihsan. Betul enggak? Taraweh bukan kewajiban, kita paksa taraweh. Memaksakan diri kan, terus taraweh. Terus witir bukan kewajiban, kita kerjakan. Sahur itu bukan kewajiban, yang penting kan puasanya kan. Kita kerjakan yang sunnah-sunnah. Jadi selama sebulan kita di training oleh Allah Bu untuk melakukan amal ihsan. Mudah-mudahan dengan begitu karakter takwa ada pada diri kita. Makanya setelah Ramadan keluar, semua itu jangan ditinggalkan. Memperbanyak baca Quran wajib atau sunnah? Sunnah, yang wajibnya kan baca Quran. Bayangkan, ibu selama Ramadan itu 3 kali hatam.
4 kali, bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Bagus gak Bu? Mbak, itu ihsan namanya. Tapi jangan sampai selesai Ramadan, ini Syawal udah mau berakhir. Sekarang tanggal 28 nih, 29 apa 28? Tergantung Idul Fitrinya kemarin. Ya. Kalau Idul Fitrinya Jumat, 28 sekarang, 29 sekarang. Kalau Idul Fitrinya Kamis, 30 sekarang ini. Kalau Idul Fitrinya Idul Fitrinya hari Sabtu, 27 ya, kira-kira gitu lah ya. Ini bayangkan selama Ramadan Quran 3 kali hatam. Sekarang begitu bulan Syawal mau 1 bulan, Al-Baqarah belum lewat-lewat. Macet di Al-Baqarah itu kayak macam jalan keluliang kalau sore hari macet gitu kan ya. Nah itu namanya ihsannya mulai luntur lagi. Maka Bapak Ibu ya pesan saya, supaya amal kita diterima berlaku adillah, apalagi berbuat ihsan. Makanya Allah katakan, satu contoh nih ya, saya bilang tadi ihsan itu adalah kebaikan yang bukan kewajiban. Contoh, ibu-ibu berwasiat harta sebelum meninggal wajib atau sunnah? Sunnah. Enggak berwasiat pun enggak apa-apa. Tapi kalau bapak ibu berwasiat, itulah orang bertakwa kata Allah. Dalam surat kedua ayat 180 Allah katakan kalau kalian mau mati punya harta yang banyak berwasiatlah harta. Karena itu adalah keutamaan orang bertakwa. Sebenarnya tadi Bu, menuju takwa berlaku adil. Kalau sudah takwa pasti berbuat ihsan. Di atasnya adil lagi ihsan. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun banyak dia kerjakan, itu namanya ihsan. Nah berwasiat harta itu bukan kewajiban, tapi kalau orang bertakwa pasti dia berwasiat. Ibu-ibu bilang, Pak, kalau mamah meninggal dunia, ya itu emas LM yang ada di freezer, ya, yang ada 50 gram, ya, itu mama wasiatkan, itu tolong jadikan mahar untuk istri papa yang baru. Itu namanya ihsan, gak kan kewajiban kan? Contoh, itu contoh aja, contoh ya. Ada perempuan kayak gitu Bu? Ada? Kalau ada, oh itu surga, itu udah ihsan itu Bu ya. Mantap itu ya, mantap itu ya, mantap. Masya Allah, itu contoh aja, contoh Bu ya. Nah, jadi berwasiat harta nggak wajib, tapi sunnah. Tapi orang bertakwa pasti akan mengerjakannya, karena orang bertakwa adalah muhsin, suka berbuat kebaikan yang bukan kewajiban. Jadi pesan saya Bapak Ibu, supaya jadi orang bertakwa, jaga amalan adil, dan cara mempertahankan takwa sampai meninggal dunia, teruslah berbuat ihsan. Insya Allah dengan demikian surga sampun awe-awe. Nah, insya Allah. Apa awe itu Bu? Surga sudah ngadadahan. Nah, itulah orang yang dirindukan surga ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Sekali lagi, Allah menyuruh kita berlaku adil dan berbuat ihsan. Karena amal adil pasti diterima Allah, amal ihsan bisa tak terhingga pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.